Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana, Pak? Oh, enak Pak Harto, Mas. Sebabnya kenapa, Pak? Sebab karena dulu istri saya masih cantik termuda. Ini. Selain Tata Janeta, cucu Presiden Soeharto, Ari Haryo Sigit juga diperiksa tim penyidik Polda Jatim terkait keterlibatannya dalam kasus investasi bodong Mimiles. Dalam pemeriksaan, Ari Sigit mengaku sebagai member perusahaan tersebut. Pemirsa, penyidik Polda Jawa Timur memanggil 3 orang anggota keluarga Cendana, yakni Ari Haryo Wibowo Haryo Yudanto alias Ari Sigit dan istrinya Frederica Francisca Kalebaut, serta ibunda Ari, Ilsye Anneke Ratnawati. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Suami mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalang pembunuhan Hakim Syaifuddin, Karta Sasmita. Polda Jawa Timur telah menyita 6 mobil mewah dari artis Eka Deli dan penyanyi Elo, pejabat lapas dan cucu Presiden Soeharto Ari Sigit. Total polisi mengamankan 24 unit mobil dari para member Mimiles dan akan terus memburu aset lain. Polisi juga telah mengamankan 2 mobil dari seorang pejabat lapas beserta istrinya dan 2 lainnya dari keluarga Cendana. Pemberian mobil kepada publik figur diduga sebagai upaya Mimiles untuk memancing orang agar mau bergabung menjadi member. Sosok wanita yang didapuk menjadi Menteri Keuangan 2 periode ini terbukti bisa menaklukkan Cendana di tangan Sri Mulyani. Tommy dibuat tak berdaya dan 1,2 triliun hartanya dirampas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada institusi yang tidak mendukung tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menilai KPK menolak keberadaan tim pemburu koruptor karena tugasnya berpotensi tumpang tindih. Impres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikan. Presiden Joko Widodo siap mengejar dana warga negara Indonesia yang disembunyikan di luar negeri bila memang ada data jelas yang menunjukkan hal itu. Pemerintah kini telah memiliki undang-undang pertukaran data pajak secara otomatis antar negara lewat sistem Automatic Exchange of Information atau AEOI. Sistem ini dapat menyampaikan informasi secara otomatis mengenai keberadaan harta dan aktivitas ekonomi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Karena itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tidak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyebut akan menandatangani peraturan pengejaran uang korupsi dan pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Proses kerjasama Indonesia dan Swiss sedang dalam tahap akhir. Selain itu, Jokowi menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait penghargaan peran serta masyarakat dalam peran serta mencegah tindak pidana korupsi. Setelah melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. We are losing quite a lot of significant position lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka.
Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berjasa dalam mengelola keuangan negara dengan luar biasa. Strateginya di dalam menjemput bola dan melakukan penabuhan genderang perang kepada keluarga cendana sangat kita apresiasi dan tertata. Tak tanggung-tanggung, Sri Kandi jagoan Jokowi memang terkenal bernyali garang. Sosok wanita yang didapuk menjadi Menteri Keuangan 2 periode ini terbukti bisa menaklukkan cendana. Padahal, keluarga itu dikenal nekat hingga tak segan menghabisi nyawa orang yang berseberangan. Tapi, di tangan Sri Mulyani, Tommy dibuat tak berdaya dan 1,2 triliun hartanya dirampas. Piala Putra alias Tommy Soeharto melenggang ke arena pemilu 2019. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Tommy mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalang pembunuhan Hakim Syaifuddin, Karta Sasmita. Dengan putusan atas permohonan PK kedua yang diajukan oleh PT TPN ini, lanjut Tio, maka kemenangan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana yang sudah disetor ke negara sebesar 1,2 triliun rupiah sudah dikukuhkan. Selain itu, kemenangan atas perkara PT TPN ini menjadikan Menkeu sebagai pemegang hak tagih atas seluruh utang PT TPN kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, PT TPN tak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai utang PT TPN, terang Tio. Kini giliran Bambang yang tak lain adalah kakak Tommy Soeharto. Seperti dilansir dari cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menang melawan Bambang Trihatmojo di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Sebab majelis menyatakan gugatan Bambang tidak diterima. Amar putusan mengadili, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Demikian amar putusan PT-UN Jakarta yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, seperti dikutip dari Detik, Jumat 5 Maret 2021. Di negara demokrasi itu apapun ada pro kontra. Kalau Anda bilang KPK misalnya agak kurang setuju, itu Pak Nawawi. Tapi kalau saya baca Pak Firly hari ini bagus, mendukung. Nah, KPK kan ada banyak orang juga. Terlalu semangat membentuk tim-tim, satgas-satgas, terlalu banyakan gitu. Membingungkan ketika ada tim itu lagi, sementara di dalamnya barangkali tidak ada KPK di dalamnya. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Terbaru, pemerintah berhasil menandatangani kerjasama dengan Swiss untuk menyita aset hasil kejahatan yang disimpan oleh WNI di negara surga pajak tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan telah memegang daftar nama pengusaha yang memiliki dana dan aset di luar negeri. Dana yang terparkir di luar negeri diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Tahun 2018, karena ada keterbukaan total informasi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang menyimpan uangnya di luar, semuanya kita akan tahu berapa, di mana. Meskipun sekarang ini saya sudah tahu, saya sudah mengantongi nama-nama. Tadi kok tepuk tangan itu berarti mau bawa pulang semuanya. Dan saya Menteri Keuangan dan satu dirjen pajak, hanya itu. Nanti ini nggak sebentar satu persatu. Namanya jelas, nyimpennya di mana juga jelas. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan wacana penghidupan kembali tim pemburu koruptor masih dibahas. Dia mengatakan saat ini instruksi Presiden atau Inpres tentang tim pemburu koruptor masih juga dibahas. Karena yang SK pemburu koruptor itu sekarang masih terus, Inpres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler gitu ya.
Kata Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 15 Maret 2021. Impres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler gitu. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Sebelumnya, Tommy Soeharto pernah kalah melawan Sri Mulyani. Pada zaman Orde Baru, pengusaha nasional yang juga anak Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional atau TPN. Belakangan, proyek Mopnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban utang kepada pemerintah. Menteri Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut. Dikutip dari laman resmi Setkap, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai 1,2 triliun rupiah dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap putusan PK perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dalam informasi yang dimuat di website Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan dengan nomor register 716 PK-PDT-2017 diputuskan oleh 3 Majelis Hakim MA pada 13 Desember 2017 dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018 lalu. Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menyambut baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu dan bersyukur dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam dan jelas karena kami sangat meyakini dana tersebut memang hak pemerintah. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggala Wana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Tim pemburu koruptor awalnya dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004. Setelah 5 tahun, tim dibubarkan gara-gara prestasinya memble. Kini Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali tim itu. Ada sekitar 10% PDB global yang disimpan di tax haven. 45%-nya itu disimpan di Swiss. Orang Indonesia itu menyimpan dana di offshore itu kurang lebih 331 miliar dolar atau kurang lebih 4.600 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada institusi yang tidak mendukung tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menilai KPK menolak keberadaan tim pemburu koruptor karena tugasnya berpotensi tumpang tindih.
Indonesia telah menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance dengan Konfederasi Swiss. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, perjanjian ini ialah untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Kita berharap aksi bersih-bersih Sri Mulyani tidak berhenti sampai di sini, tapi juga mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai Orba, termasuk yayasan-yayasan atas nama keluarga Cendana dan harta yang berada di dalam maupun luar negeri. Konon kalau dirupiahkan jumlahnya sudah hampir 700-an triliun. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Untuk menandatangani Mutual Legal Assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Di negara demokrasi itu apapun ada pro kontra. Kalau Anda bilang KPK misalnya agak kurang setuju, itu Pak Nawawi. Dan tapi kalau saya baca Pak Firly hari ini bagus, mendukung. KPK kan ada banyak orang juga. Dan yang berlaku nanti adalah keputusan rapat resmi, proses nomokrasinya, proses politik, tukar opininya gitu siapa aja boleh ngomong. Dan saya akan terus mengerjakan ini secara serius tentang tim pemburu koruptor ini, tapi tetap memperhatikan saran-saran dari masyarakat. Mahfud menambahkan, SK tim pemburu koruptor masih ada di Sekretariat Negara. Dia pun menyinggung ada pihak yang menolak pembentukan tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Masih ada penolakan, Mahfud kembali menegaskan pembentukan tim pemburu koruptor masih dibahas lebih lanjut. Kita terus mendiskusikannya, karena dulu kan begitu itu dilontarkan, banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu. Katanya ini tumpang tindih aja kan, ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya, ucap Mahfud. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikannya. Karena dulu kan begitu tuh dilontarkan, banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu, katanya ini tumpang tindih aja kan. Ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya. Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Saudara, Indonesia telah menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance dengan Konfederasi Swiss. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, perjanjian ini ialah untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan. Ya, secara normatif ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia karena selama ini problem kita adalah kesulitan menjangkau dan mendalami lebih lanjut dugaan pidana korupsi, money laundering maupun perpajakan ketika melibatkan negara-negara yang merupakan tax haven seperti Swiss. Nah, dengan adanya MLA ini tentu akan menjadi sangat bagus karena secara praktis kita dapat meminta bantuan untuk pelacakan, perampasan, pembekuan, bahkan pemulangan aset apabila terbukti dari investigasi secara pidana itu diputuskan bersalah. Prosedurnya adalah kita harus meratifikasi dulu MLA ini nanti menjadi undang-undang. Sebelumnya, pada pertengahan tahun lalu, Mahfud MD mengungkap pemerintah sedang dalam proses pembentukan kembali tim pemburu koruptor. Dia menyebut pihaknya sudah mengantongi impres untuk membentuk tim tersebut.
keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses karena cantelannya itu inpres. Sekarang impres tentang pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, kata Mahfud melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya @mohmahfudmd Selasa 14 Juli 2020. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Berapa potensi yang bisa didapatkan oleh Indonesia dari perjanjian ini, Pak? Ya, memang tidak ada data empirik yang secara akurat menyajikan berapa data di sana. Tapi kalau saya pakai penelitian Gabriel Zucman tahun 2017, ada sekitar 10% PDB global yang disimpan di tax haven. 45%-nya itu disimpan di Swiss. Orang Indonesia itu menyimpan dana di offshore itu kurang lebih 331 miliar dolar atau kurang lebih 4.600 triliun. Tim pemburu koruptor awalnya dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004. Setelah 5 tahun, tim dibubarkan gara-gara prestasinya memble. Kini Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali tim itu. Dengan bekal impres itu, menurut Mahfud, tim pemburu koruptor bakal timbul lagi. Juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat, karena memang ini perlu kerja bareng, nggak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabet, tetapi berprestasi pada posisi dan tugas masing-masing lembaga atau aparat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan itu, kata Mahfud. Karena cantelannya itu adalah impres, maka sekarang impres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu. Mahfud mengatakan instruksi Presiden yang menjadi pijakan untuk menghidupkan kembali tim pemburu koruptor sudah terbit. Ia juga menyampaikan tim pemburu koruptor nantinya diisi oleh petugas dari Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham hingga Kemendagri. Tentu saja karena itu juga menyangkut masalah kependudukan dan departemen-departemen teknis lainnya, kata dia. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada menstreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Putusan itu dibacakan dalam sidang virtual pada Kamis 4 Maret kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Tiah Widyastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elviani. Tim hukum Bambang diketuai oleh mantan ketua KPK Bushro Mukodas. Menghukum penggugat Bambang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.000, ujar majelis. Sebagaimana diketahui, Menkeu mencekal Bambang Trihatmojo pada akhir 2019 lalu. Kemudian diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk 6 bulan ke depan, yaitu dengan menerbitkan SK nomor 108/KM6/2020
tentang penetapan perpanjangan pencegahan berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap Saudara Bambang Trihatmojo, Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 1997 dalam rangka kepengurusan piutang negara. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Rencana menghidupkan kembali tim pemburu koruptor bermula dari upaya untuk mengejar terpidana kasus Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra yang buron. Tim pemburu koruptor yang dibentuk di era Presiden SBY pada 2004, tugasnya saat itu yaitu menangkap koruptor terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara. Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait, meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebenarnya pencekalan pergi ke luar negeri ini mekanisme yang biasa diterapkan pada case serupa, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari. Menurut Puspa, seseorang dicegah atau dicekal ke luar wilayah Indonesia karena memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Seseorang dicegah berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia karena mempunyai tanggung jawab yang belum dikembalikan ke negara, kata Puspa. Berita ini tentu membawa kabar baik bagi kita semua, bahwa keadilan masih bisa ditegakkan meski berurusan dengan kasus lama dan bersinggungan dengan mantan elit penguasa. Tommy yang berkasus dalam mobil nasional dan membuat negara menanggung utang harus merasakan ganasnya pukulan Sri Mulyani. Kini giliran sang kakak yang akan menerima pukulan serupa. Meski hukumannya secara finansialnya kecil, tapi pencekalan akan menghantam mereka yang menyimpan asetnya di luar sana. Dan sepertinya masih banyak kasus-kasus lama cendana yang harus diusut kembali. Kita berharap aksi bersih-bersih Sri Mulyani tidak berhenti sampai di sini, tapi juga mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai Orba, termasuk yayasan-yayasan atas nama keluarga cendana dan harta yang berada di dalam maupun luar negeri. Konon kalau dirupiahkan jumlahnya sudah hampir 700-an triliun. Ini jelas bukan jumlah yang sedikit karena bisa menutup utang luar negeri bangsa ini. Meski Soeharto telah tiada, tapi harta hasil korupsinya bisa tetap diambil alih. Pemerintah bisa mengeluarkan aturan baru untuk mengusut aliran kekayaan dan mengembalikan kepada negara. Karena masih banyak pembangunan yang harus dilakukan untuk memajukan negeri ini, terutama pembangunan di luar Pulau Jawa yang baru benar-benar diutamakan saat era Jokowi. Tentunya kalau harta cendana bisa diamankan, hasilnya akan kembali lagi untuk hajat rakyat banyak. Aksi Sri Mulyani ini jelas bukan tanpa ambil resiko. Keberuntungan ibu ini menjadi kepercayaan Jokowi. Akhirnya dalam senyap, Jokowi dan para penggawanya perlahan bisa menyingkirkan musuh negara, mulai dari pembubaran Petral, pengambil alihan saham Freeport, Yayasan Super Semar dan MLA di Swiss.